Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Novelisha Nurdi dengan NPM 2417051022. Di sini saya akan mengerjakan kuis 2 PDT. Jadi saya dapat soal NPM genap. Di sini ceritanya sebuah universitas sedang melakukan seleksi mahasiswa sarjana S1 yang berprestasi untuk diikutkan program pertukaran pelajar internasional. Nah, di sini kita diminta buat nyediain data yang spesifik dari database tanpa mengganggu performa database yang hidup. Intinya kita suruh ngelakuin fragmentasi. Di sini pakai fragmentasi campuran buat bikin view bernama MHSS1 unggulan. Kemudian view ini hanya boleh nampilin jenjang S1, mahasiswa jenjang S1 yang memiliki IPK lebih besar dari 3,7. Kemudian diminta juga untuk menampilkan atribut NPM, nama, prodi, IPK, dan juga angkatan atau tahun masuknya. Setelah fragmentasi diimplementasikan, di sini kita disuruh membuat trigger. Jadi kita buat trigger bernama trigger audit hapus S1. Nah, setiap kali ada data mahasiswa S1 yang di-delete, trigger harus secara otomatis nyimpen riwayat datanya ke tabel log arsip S1. Setelah itu kita bisa uji triggernya dengan menghapus satu sampel mahasiswa yang memiliki progres SKS paling sedikit. Setelah itu kita akan melakukan backup database yang sudah kita buat pakai task schedule di window. Langsung saja. Baik, kita akan membuat database-nya dulu yang pertama. Oke. Kita mau buat database-nya namanya ini Unif aja. Kemudian nah, setelah itu kita bikin tabelnya. Di sini kita membutuhkan tabel mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa. Jadi, yang pertama itu kita kasih ID mahasiswa itu pakai NPM. Terus tipe datanya varchar 15 deh. Terus kita set jadi primary key. Nah, habis itu enggak. Kita bikin nama. NPM nama terus apa lagi guys? NPM nama prodi nih. Prodi NPM nama prodi. Kemudian jenjang ya. Jenjang S1. Kemudian ada TK ya. PK ini tipe datanya kita jadi desimal 3,2. Nah, maksudnya 3,2 ini 3 ini kayak jumlah keseluruhan datanya. Jadi misal IPK saya 3,78, berarti 3, 7 sama 8. Kemudian 2-nya ini tuh kayak maksudnya 2 2 digit angka di belakang koma gitu. Jadi misal IPK saya 3,278 sekian. Nah, yang ditampil itu 78-nya aja. Habis itu setelah IPK ada SKS. SKS ini kita pakai integer. Setelah itu ada tahun masuk. Tahun masuk kita buat itu.
Coba kita cek. NPM nama prodi, IPK, jenjang, SKS tahun masuk. Udah kali ya. Dia ini minta apa aja nih? Jenjang udah, prodi udah. Prodi IPK tahun. Oke. Sekarang kita go. Nah, kita masuk ke sini. Belum ada apa-apanya. Karena itu kita masukin isi datanya dulu. Jadi kita masukin insert into tabel mahasiswa, values-nya yang pertama tadi ada nama ya. Urutannya gimana sih tadi? Aduh, lupa lagi. Coba deh. Ada apa aja ini? Urutannya NPM nama prodi jenjang IPK ini. Biar nggak lupa kita SS aja deh. Lupa guys. Nah, oke. Mahasiswa value-nya itu kita lihat yang pertama ada NPM nama prodi NPM. NPM pertama data saya dulu deh. 24 17 05 142. Kemudian NPM nama itu saya NPM nama prodi jenjang, prodi sama jenjang, prodi ilmu komputer, jenjangnya itu kemudian apa nih, IPK SKS, IPK-nya 3,78, SKS-nya berapa ya? Kita buat 350 sama tahun masuknya 2024. Oke, gini benar nggak ya? Coba deh kita lihat. Benar nggak sih? Benar nggak ya? Nggak bisa. Oh, dia nggak boleh pakai ini. Bentar. Errornya itu gimana ya?
setiap ini harus kasih koma. Oke. Nah, coba kita jalani. Mantap. Udah kita tambahin lagi. Sekarang ganti deh. 24, 1705. Ini 24. Terus namanya Sakinah. Nah, komputer juga. IPK-nya 0,97. SKS-nya 360. Angkatannya 2024. Terus, namanya hilang misalnya dari S1 ini IPK-nya 3,88 misalnya. SKS-nya 400. Angkatan 2024 juga. Itu sini. Asika 4 19 ganti deh 18 yang ini. Angkatan 2024 juga ini 200 aja 300 deh. 300 kemudian IPK-nya kita buat jadi 3,75 misal ya, jangan deh 90. Oke. 24 15 namanya siapa ya yang bagus dah? Pri. Ini ganti. Pendidikan musik. Nah, terus Supri ini dari prodi apa enaknya ya? Prodi agroteknologi. Dia S1 ya, S1. IPK-nya kita buat 3,67. SKS-nya ini 300. Angkatannya 2024. Habis itu kita mau buat lagi. Wah, nggak boleh sama dong. Kita buat 58. Kita buat 11. Nah, kita buat 10. Kita buat lagi 38. Ini namanya Elsa. Nah, dia manajemen informatika, dia D3 di sini. D3. IPK-nya kita buat ya 4, guys. 4,00. Sininya 400. Angkatan 2024 sama satu lagi. Satu lagi angkatannya dibuat ini aja. Buat 3. Sininya 67. Namanya Aida. Wait,
Oke, ini angkatan 2000. Oke. Jangan deh. Kita buat mana ya? 20. Nah, gini. Oke. Gilang. Oh, ini nggak ada komanya semua. Ya, kita koma-komain satu-satu deh ya. Nah, satu. Gak apa-apa, percaya proses. Ya. Nah, let's go, kita jalani. Oke, sekarang dia udah berhasil masuk ke tabel mahasiswa. Nah, mantap. Sekarang kita bisa buat implementasiin fragmentasi campuran. Jadi di fragmentasi campuran ini pakai vertikal sama horizontal. Langsung saja kita implementasikan. Coba sini. Kita lihat modulnya lagi. Oke, kita buat view yang namanya MHS S1 unggulan. Nah, oke, langsungkan create view MHS S1 unggulan. Habis itu kita select kita ngambil apa nih yang diminta, ngambil npm nama prodi IPK, npm nama prodi IPK from mahasiswa where. Nah, where ini jenjangnya di sini dia minta jenjangnya tuh S1, jenjang sama dengan S1, salah S1-nya. Nah, kemudian N apa tuh? S1 IPK-nya lebih dari 37. IPK berarti lebih dari 3,7. Benar nggak ya? Bilangnya. Terus N angkatan tahun masuknya. Tahun masuk kita mau pilih yang 2024. Oke, coba kita jalani. Nah, udah. Sekarang kita lihat view-nya. Mana? Oke, ini dia. Jadi dia bakalan nampilin
yang IPK-nya itu di atas 3,7 dan angkatan 2024. Terus nampilin NPM, nama, prodi, sama IPK-nya guys. Itu Kak maksudnya. Udah, terus sekarang kita lanjut lagi. Lanjut ke trigger. Nah, implementasi trigger kita bikin ini ya, trigger namanya ini. Oke, jadi pertama kita harus bikin tabel log arsip S1 terlebih dahulu. Kita balik ke sini. Kita create table log arsip S1. Bener nggak ya gitu? Bentar. Harusnya apa? Bener nggak sih? Create table log arsip S1. Coba kita lihat. Oke. Kita isi dulu guys. Nah, terus isinya itu ini atribut ini NPM, nama, prodi, sama IPK ya. Berarti NPM varchar itu nama NPM tadi 15. Nah, NPM nama, prodi, dan IPK. Prodi itu IPK ini kita buat desimal 3,2 kan. Terus sama satu lagi, dia minta mau dibuatin delete yang nyimpan ke dalam tabel X. Oke, kita buat satu variabel lagi. Variabelnya itu namanya apa ya? Enaknya, bagusnya. Tanggal hapus. Log atau log hapus ya, bagusnya apa ya? Log hapus. Kita kasih tipenya itu datetime. Nah, jadi datetime not null ini bakalan ngasih atau nge-record jam sama hari dimana isi database-nya itu dihapus gitu. Jadi dia masuk ke datetime. Oke, coba kita go. Apakah error? Oke, aman. Ya, belum ada isinya. Habis itu kita lihat. Kita implementasikan trigger bernama trigger audit hapus. Oke. Ketik. Kita create trigger. Nama triggernya ini. Enggak, ini caranya bukan tapi
Terus before delete on mahasiswa, terus for each row with, nah, for each row with and ini. If all, nah ini kan kita mau ngehapus berdasarkan ini ya, berdasarkan jenjang yang tadi ditampilin mahasiswa berprestasi. Jadi berdasarkan jenjang, if all jenjang apa ini ya, benar-benar. Wait, coba kita lihat. All jenjang in, jadi kalau jenjangnya sama dengan S1 ya, sama dengan S1. Nah, kalau jenjangnya sama dengan S1, terus dia masukin ke tabel yang udah kita bikin tadi, si tabel log arsip S1. Insert into log arsip S1, terus value-nya itu value yang dimasukin itu nama npm dulu deh, npm nama, terus ada prodi mana ini, sama SKS. Kita bikin noun. Oke. Setelah itu kita bisa tutup. Terus sini if, terus kita bisa and delimiter. Oke, ini untuk jaga-jaga harus nulis ulang. Nah, tuh error kan, apa tuh? Komanya guys. Apalagi yang kurang? Nah, ini kita lihat mana errornya, coba jalanin dulu deh. Oke, salah sintak. Delimiternya salah. Apa yang salah cuy? Coba kita lihat. Delimiter SS. Coba kita lihat mode.
Nggak bisa. Coba kita cek. Oke, ini tulisannya trigger already exist. Kalau begitu, coba kita cek aja deh. Kalau triggernya udah ada, coba kita bisa nggak ya drop trigger gitu. Coba. Drop trigger namanya itu tadi apa nih? Trigger audit hapus S1. Oke, coba kita bikin lagi. Nah, oke, triggernya udah kita pasang. Sekarang kita mau cek uji trigger dengan menghapus satu sampel mahasiswa yang memiliki progres SKS paling sedikit. Oke, kita ke sini, kemudian coba kita select. Order by SKS nih. SKS order by SKS apa dia? Coba select all from mahasiswa. Nggak bisa ya, ini apa nih? Select all from mahasiswa order kenapa dia nggak mau order by SKS. Nah, dia nampilin punya si Gilang. Teknik Informatika S1 nih, SKS-nya paling kecil nih. 120. Jadi, walaupun dia masuk ke mahasiswa unggulan, karena SKS-nya 120, kita harus menghapus ini. Kita buat delete from mahasiswa ya. Delete from mahasiswa where, aduh lupa. ID-nya harusnya kita catat.
hilang. Udah deh, kita ulang lagi deh. Wah, order by S itu satu, tadi satu yang paling kecil SKS. Nah, si Gilang nih NPM-nya ini kita salin nih 24 18 terus delete from where sama dengan loh kok nggak bisa, berapa tadi ya SKS bilang gitu, nggak bisa ternyata kita. Ya udahlah, lihat di sini aja ya. Hilang 24 1805. Nah, coba deh. Delete from where oke. Terus kita cek. Jadi select all from. Nah, tadi kan kita udah bikin ini kan tabel mana ini? Tabel apa tadi? Nih, tabel log arsip S1. Log arsip.
Oke, jadi ini udah jam penghapusannya dan hari tanggalnya. Dan kesalahan saya dari tadi itu adalah saya baru sadar kalau delete-nya itu harusnya dalam tabel mahasiswanya. Oke, karena ini sudah, sekarang kita mau implementasiin backup. Karena ini backup otomatis, jadi yang pertama kita bisa buka dulu disk D, kemudian ke backup. Nah, di sini kita bisa open with Notepad++. Nah, kemudian kita bisa edit nih, namanya jadi univ. Oke. Sudah, kita tutup. Kemudian kita bisa buka task schedule. Kita namain backup daily. Ini udah ada ini 20 41 9. Ini dia. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.